Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau berbagi materi mengenai 11 cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Pernahkah kamu merasa bosan, malas, dan patah semangat dalam belajar? Atau mengeluh, buat apa sih belajar? Hal itu bisa terjadi karena diantaranya kamu belum mempunyai cita-cita yang jelas, sedang ada masalah, atau kurang memahami materi pelajaran, sehingga motivasi belajarmu berkurang. Apa itu motivasi? Motivasi adalah adanya dorongan dari dalam maupun dari luar diri seseorang dalam usaha untuk mencapai tujuan atau harapan-harapan yang diinginkan. Motivasi ada dua jenis, yaitu pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Dua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu dari luar, seperti pujian, pengakuan, hadiah, dan sebagainya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Pertama, tetapkan tujuan atau goal setting. Dengan menetapkan tujuan, kamu dapat meningkatkan motivasi. Latihlah otak untuk membuat tujuan dengan rumus SMART. SMART yaitu singkatan dari specific atau spesifik, measurable atau terukur, achievable atau realistis atau dapat dicapai, relevant atau penting dan selaras dengan tujuan lain yang relevan, seperti dengan nilai diri dan rencana jangka panjangmu, dan time bound atau menentukan tanggal yang menjadi target atau tenggat waktu. Tulis tujuan tersebut dalam buku agendamu atau pada selembar kertas dan tempelkan di dinding kamar atau ruang belajar atau yang sering kita lihat ya. Jadi tujuan itu penting untuk mengarahkan hidup kita. 2. Susunlah target yang masuk akal. Sangat bagus memiliki tujuan besar, tetapi kamu perlu mengecilkannya agar lebih mudah dicapai. Pecahkan tujuanmu yang lebih besar menjadi tujuan-tujuan kecil dan sederhana dengan target yang bisa dicapai dalam jangka pendek. Misalnya, untuk membaca sebuah buku, kamu dapat melakukannya dengan membaca satu bab setiap hari. Catat daftar tugas tersebut dan beri tanda centang pada setiap tugas yang sudah kamu kerjakan. Dengan cara ini, tujuanmu tidak akan terasa terlalu berat atau terlalu jauh untuk dicapai. Kamu juga akan lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya dengan target yang lebih tinggi. 3. Awali harimu dengan rencana. Bangunlah lebih pagi dan rinci kegiatan untuk hari itu. Menyusun kegiatan di awal hari biasanya dapat membawa kamu bisa lebih selektif lagi, di mana kamu bisa mengagendakan mana yang sangat penting bahkan bukan hal yang penting, sehingga kamu dapat meminimalisir segala sesuatu yang tidak penting. Memiliki rutinitas pagi adalah ide yang baik bagi kamu untuk tetap termotivasi. 4. Ciptakan kebiasaan positif dan ulangi. Terkadang, perubahan terkecil menciptakan hasil terbesar. Memulai kebiasaan baru seperti pergi ke tempat senam, membuat video, atau memperbanyak membaca buku. Kebiasaan akan menjadikanmu selalu tepat. Dalam hal belajar, kamu dapat mengatur waktu belajar yang tepat setiap harinya. Misalnya, pengaturan jam belajar setiap hari pukul 20 WIB. Kamu akan mulai terbiasa dan konsisten dengan jam tersebut. Bahkan rasa kantuk tak akan melunturkan semangat belajar. Kuncinya adalah konsistensi dan pengulangan. 5. Fokus pada proses bukan hasil. Terus-menerus terpaku pada hasil, baik keberhasilan ataupun kegagalan, dapat secara serius merusak motivasi. Percayalah pada proses.
Ada kalanya mungkin kamu melakukan sesuatu karena hadiah, penghargaan, atau pujian dari orang lain. Namun, melakukan sesuatu dengan nyaman dan atas kesadaran diri sendiri akan bertahan lama. Fokuslah pada motivasi yang ada dalam diri sendiri. Nikmati setiap proses kegiatan yang dilakukan. Tidak ada salahnya sesekali memberikan penghargaan pada diri sendiri. Misalnya, jika kamu sudah bisa menyelesaikan semua soal latihan, kamu akan membeli sebatang coklat. 6. Tingkatkan rasa syukur. Dengan mengakui semua yang harus disyukuri, kamu dapat menciptakan pola pikir positif agar tetap termotivasi. Pikirkanlah orang yang penting bagimu, kemudian tuliskan 5 hal yang membuatmu bersyukur dan menghargai orang tersebut. Kamu dapat menceritakan 5 hal tersebut atau menyimpannya sendiri, dan pikirkan bagaimana jika kamu bertemu orang tersebut. Hal lain yang lebih penting dari rasa syukur adalah dirimu sendiri. Apa yang membuatmu bersyukur pada hari ini? 7. Hati-hati dengan gangguan atau masalah kecil. Pembunuh motivasi terburuk adalah menghadapi masalah yang tampaknya kecil yang menciptakan frustasi yang tak ada habisnya. Gangguan atau masalah sekecil apapun bisa mengganggu proses kerja otak menerima pembelajaran. Cobalah untuk konsentrasi lebih dalam lagi, pusatkan pikiran dan jauhkan diri dari gangguan. Jika mengalami masalah, baik dari keluarga atau teman, segera cari solusi. Membiarkan masalah menumpuk sangat tidak baik. Karena lama-kelamaan akan membuat diri kita menjadi semakin tertekan. Hal tersebut tidak hanya mengganggu belajar, bisa saja mengganggu banyak hal. 8. Ucapkan kalimat positif pada diri sendiri. Kamu dapat membuat bahasa sendiri yang sesuai keadaanmu. Biasakan mengucapkan kalimat positifmu dengan keras pada waktu yang dijadwalkan, seperti ketika bangun, saat makan siang, atau tepat sebelum tidur. Contoh kalimat positif adalah jika kamu berkata, "Saya tidak cukup baik," kamu dapat mengubahnya dan berkata, "Saya cukup baik. Tetapi terkadang saya kewalahan ketika menghadapi tantangan. Besok segalanya akan terlihat berbeda." Atau, "Saya tidak memiliki peluang." Menjadi, "Saya mempunyai banyak peluang." Lakukan secara berulang setiap harinya. 9. Cermat menganalisis diri. Terkadang waktumu akan tersita oleh tanggung jawab orang lain. Di satu sisi, kamu juga punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Itu berarti bahwa terkadang kamu perlu mengatakan tidak pada beberapa hal untuk menyediakan waktu bagi orang lain. Jangan menjalani hidupmu sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain. Habiskan waktumu untuk melakukan apa yang penting bagi kamu. Coba renungi. Apakah kamu sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baik bagi dirimu maupun orang lain? 10. Berteman dengan orang yang senang belajar. Bukan berarti kamu dianjurkan untuk memilih teman. Tapi untuk urusan semangat belajar, pilihlah teman yang memiliki semangat belajar tinggi. Lingkungan akan membawa dampak pada diri sendiri. Kamu bisa belajar bersama. Dekat dengan orang yang suka belajar, otomatis kamu akan ikut termotivasi belajar. 11. Istirahatlah sejenak. Jangan berpikir kamu harus belajar terus sepanjang waktu. Ambil jeda untuk beristirahat sebelum kembali pada tugas-tugas dan tujuanmu. Tidak ada salahnya untuk istirahat sejenak agar otak kembali fresh. Istirahat yang cukup juga merupakan sebuah ide yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar. Selain dengan tidur, kamu bisa mencoba untuk melakukan meditasi atau melihat-lihat pemandangan sekitar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.